Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas tentang pemberontakan Permesta. Nah, di pemberontakan Permesta ini kami akan menjelaskan tentang latar belakang, kronologi, dan juga siapa saja yang terlibat dari pemberontakan Permesta. Nah, apa itu pemberontakan Permesta? Jadi, pemberontakan PRRI atau Permesta adalah salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan ketegangan politik dan juga sosial pada masa itu. Pemberontakan ini terjadi pada awal tahun 1950-an dan memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas negara. Latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI adalah kekecewaan di tubuh Angkatan Darat atas rendahnya tingkat kesejahteraan tentara di wilayah Sulawesi dan Sumatera. Hal tersebut mendorong adanya penentangan di tubuh Angkatan Darat terhadap Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Pemerintah pusat yang tidak adil dalam hal alokasi dana pembangunan mendorong tokoh militer dan sipil di daerah membentuk Dewan Daerah di Desember 1956 dan Februari 1957 sebagai alat perjuangan tuntutan. Pemberontakan PRRI atau Permesta diawali dengan membentuk dewan di 4 daerah berikut. Sumatera Utara membentuk Dewan Gajah dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Sulawesi Utara membentuk Dewan Manguni dipimpin oleh Kolonel Venje Sumual. Sumatera Barat membentuk Dewan Banteng dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Sumatera Selatan membentuk Dewan Garuda dipimpin oleh Letkol Barlian. Dewan-dewan yang ada di daerah tersebutlah yang akhirnya mengambil alih kekuasaan yang dipegang pemerintah daerah. Tindakan Dewan Daerah didukung oleh tokoh sipil dari pusat seperti Muhammad Natsir, Burhanuddin Harahap, dan Syarifuddin Prawira Negara. Nah, apa sih tujuan pemberontakan Permesta? Jadi, pemberontakan oleh PRRI dan Permesta sering disebut sebagai gerakan politik untuk memperjuangkan Indonesia dan bukan untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. Meski sering disebut secara bersama-sama, nyatanya PRRI dan juga Permesta itu berbeda loh. Nah, Permesta sendiri adalah gerakan yang berbasis di Indonesia bagian timur, meliputi Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi. Sementara PRRI berbasis di Sumatera. Nah, pemberontakan Permesta terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh pemerintah daerah Sulawesi atas kebijakan pemerintah pusat terkait pembagian pendapatan negara. Selain itu, tokoh pimpinan kedua gerakan ini juga berbeda karena Permesta berdiri melalui proklamasi yang disampaikan oleh Letkol Venje Sumual. Nah, Gubernur Sulawesi beberapa kali menemui Menteri Dalam Negeri, yaitu R. Sunarjo dan Perdana Menteri Ali Sastromijojo demi mengajukan otonomi daerah lebih besar di wilayah Indonesia Timur. Namun, upaya musyawarah tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Gagalnya musyawarah ini membuat tokoh di Indonesia Timur memilih mendeklarasikan Permesta. Mereka pun memilih memutuskan hubungan dengan Kabinet Juanda selaku pemegang kekuasaan di pusat. Nah, bagaimana pemberontakan PRRI dan juga Permesta terjadi? Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta diawali dengan rasa ketidakpuasan daerah di Indonesia terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan daerah. Krisis yang berpotensi menimbulkan gejolak pemberontakan ini sebenarnya sudah diatasi melalui jalan musyawarah oleh Perdana Menteri Juanda oleh KSAD Abdul Haris Nasution. Namun, usaha ini menemui kegagalan. Nah, Letkol Ahmad Hussein kemudian menuntut Kabinet Juanda di pemerintahan pusat agar mengundurkan diri serta mengultimatum agar mandat diserahkan kembali ke Presiden. Namun, ultimatum Letkol Ahmad Hussein ditolak pemerintah pusat. Penolakan tuntutan ini berbuntut panjang dengan dideklarasikannya pendirian Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI
pada tanggal 15 Februari tahun 1958 di wilayah Padang, Sumatera Barat oleh Letkol Ahmad Hussein. PRRI kemudian mengangkat Perdana Menteri Mr. Syafruddin Prawiranegara. Mr. Syafruddin Prawiranegara melihat pembentukan PRRI ini bukan dalam rangka memisahkan diri dari Indonesia, melainkan hanya upaya menyelamatkan negara dari kekacauan akibat pengaruh PKI yang besar di pemerintahan pusat. Sementara itu, Permesta atau Perjuangan Semesta dideklarasikan lebih awal dari PRRI, yakni tanggal 2 Maret tahun 1957 oleh Letkol Venje Sumwal yang membacakan naskah proklamasi bernama Staat van Oorlog en Beleg atau SOB. Arti dari judul naskah tersebut adalah negara sedang darurat perang. Di dalam naskah tersebut disampaikan bahwa wilayah teritorium ke-7 atau Makassar sedang dalam kondisi perang. Permesta berawal dari adanya ketidakpuasan daerah, yakni Sulawesi terhadap kebijakan wilayah pendapatan negara terhadap wilayah Indonesia Timur. Gubernur Sulawesi pada saat itu yakni Andi Pangeran Petarani menuntut otonomi lebih besar untuk wilayah Indonesia Timur. Namun tidak digubris, hingga akhirnya Panglima Letkol Venje Sumwal memproklamasikan kondisi darurat perang di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, deklarasi pendirian PRRI disambut antusias oleh masyarakat dan juga tokoh yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Dampak pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta menimbulkan dampak korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar baik dari pihak pemerintah Indonesia, sipil maupun pemberontak. Dampak adanya PRRI adalah sebanyak 22.174 menjadi korban jiwa dan 4.000 lebih korban mengalami luka-luka. Selanjutnya, 8.722 orang menjadi tawanan perang yang menyebabkan kondisi negara menjadi tidak stabil dan hubungan persaudaraan menjadi renggang. Kemudian, kondisi perekonomian negara dan di daerah juga menjadi tidak stabil. Meskipun berdampak negatif, namun pemberontakan PRRI dan Permesta juga memberi dampak positif untuk meningkatkan kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi pembangunan di daerah. Tokoh pemberontakan PRRI dan Permesta. Hayo, ada yang tahu nggak siapa pemimpin pemberontakan PRRI Permesta? Pemimpin pemberontakan Permesta adalah Letkol Venje Sumwal selaku Panglima TT7. Sementara pemberontakan oleh PRRI dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Kemudian tokoh yang diangkat menjadi sebagai Perdana Menteri PRRI yakni Master Syarifuddin Prawiranegara. PRRI juga didukung oleh Kabinet Muhammad Natsir, Sumito Jojo Adikusumo, Burhanuddin Harahap, dan Simbolon. Pemberontakan PRRI juga didukung oleh beberapa tokoh sipil, terutama tokoh Partai Masyumi yang memang anti PKI. Bagaimana upaya penumpasan pemberontakan PRRI Permesta? Dalam rangka untuk mengatasi pemberontakan PRRI dan Permesta, pemerintah pusat melakukan melalui jalur musyawarah dan operasi militer. Yang pertama, jalur damai. Pemerintah pusat mengadakan upaya damai dengan kubu Permesta di tanggal 5 Januari 1960 melalui perundingan yang dihadiri Samuel Hein, Jame, dan Tumbelaka. Permesta setuju mengakhiri pemberontakan di tanggal 17 Desember 1960 karena pemerintah pusat setuju membagi Provinsi Sulawesi menjadi dua, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Resmi berakhirnya Permesta ditandai dengan Somba yang bersedia menyerahkan diri dan menandatangani naskah penyelesaian Permesta. Pemerintah juga memberikan amnesti dan abolisi kepada siapa saja yang terlibat Permesta. Kedua, operasi militer. Beberapa operasi militer yang dijalankan pemerintah untuk menumpas pemberontakan PRRI dan Permesta adalah Operasi Tegas, Operasi Merdeka, dan Operasi Sadar. Operasi Tegas dilaksanakan di wilayah Pekanbaru oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Selanjutnya, ada Operasi Sabta Marga II yang termasuk ke dalam Operasi Merdeka dipimpin oleh
Mayor Agus Prasmono di Gorontalo. Sementara itu, operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo dengan tujuan menuntaskan pemberontakan PRRI dan Permesta yang ada di Sumatera Selatan. Pada bulan Oktober 1961, operasi militer TNI berhasil merebut seluruh wilayah yang dikuasai Permesta. Gerakan Permesta sulit ditumpas dibanding pemberontakan lainnya sebab pemberontakan ini memperoleh bantuan dari pihak asing, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat yang membantu pemberontakan disampaikan oleh Allen Lawrence Pope. Allen Pope menjelaskan bahwa alasan pemberontakan Permesta mendapat dukungan dari AS karena adanya kekhawatiran Indonesia akan jatuh ke tangan pihak komunis yang saat itu menjadi musuh bebuyutan AS. Apalagi saat itu posisi Partai Komunis saat itu di pemerintahan pusat Jakarta kian menguat. Bukti adanya keterlibatan AS di dalam pemberontakan adalah ketika pesawat yang dikemudikan oleh pilot Allen Pope ditembak jatuh melalui operasi CIA. Paham. Itulah dia video tentang penjelasan pemberontakan PRRI atau Permesta yang dibahas oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Paham!